Mengapa siklus asam sitrat? Yang demikian, ruwet ini yang melibatkan senyawa antara 6-5 dan 4 karbon diberikan untuk mengoksidasi gus asetil 2 karbon sederhana. Asam asetat walaupun merupakan molekul kecil yang sederhana amat tahan terhadap oksidasi kimia pada atom karbonmetilnya, kondisi yang cukup drastis yang tidak hadap oksidasi kimia pada atom karbonmetilnya. Uji isotop pada siklus asam sitrat. Siklus asam sitrat pertama-tama dikemukakan berdasarkan percobaan yang dilakukan terhadap suspensi cacahan jaringan otot. Selanjutnya, perincian siklus ini dihasilkan oleh penelitian enzim-enzim pada siklus yang telah dimodifikasi. Seseorang dapat menanyakan apakah enzim ini benar-benar berfungsi di dalam siklus di dalam sel hidup yang masih utuh, dan apakah kecepatan siklus ini cukup tinggi untuk mendukung kecepatan keseluruhan oksidasi glukosa di dalam jaringan hewan. Pertanyaan ini telah dipelajari dengan penggunaan metabolit berisotop seperti pirofos atau asetat yang menggunakan 13 atau 14 untuk mencirikan atom karbon dalam molekul-molekul tersebut. Namun, pada tahun 1948, Alexander Oxton, seorang ahli biokimia di Universitas Oxford, menunjukkan bahwa walaupun asam sitrat tidak memiliki atom karbon asimetris, senyawa ini berpotensi untuk bereaksi secara asimetris jika enzim yang mengkatalisisnya memiliki sisi aktif yang bersifat asimetris. Beliau mengemukakan bahwa sisi aktif akonitase enzim yang bekerja pada sitrat yang baru terbentuk mungkin memiliki 3 titik tempat terikatnya molekul sitrat, dan bahwa molekul sitrat harus mengalami peningkatan 3 titik yang spesifik pada sisi aktif enzim. Molekul organik yang tidak memiliki pusat asimetris tetapi yang mampu bereaksi secara asimetris dengan sisi aktif yang bersifat asimetris disebut struktural. Senyawa antara siklus asam sitrat dipergunakan bagi tujuan metabolik lain dan dapat dikembalikan. Siklus asam sitrat adalah lintas amfibolik. Fungsinya bukan hanya di dalam katabolisme oksidatif karbohidrat, asam lemak, dan asam amino, tetapi juga sebagai tahap katabolisme oksidatif karbohidrat asam lemak. Pertama, di dalam banyak lintas biosintetik yang pemulanya diberikan oleh siklus ini. Bila mana siklus asam sitrat kekurangan oksaloasetat atau setiap senyawa antara lainnya pirofos dikarboksilasi untuk membentuk lebih banyak oksaloasetat. Penambahan gus karboksil secara enzimatik kepada molekul pirofos memerlukan energi yang diberikan oleh pemecahan ATP menjadi ADP dan fosfat. Pirofos karboksilase merupakan enzim yang amat kompleks. Enzim ini berberat molekul kira-kira 650.000 dan mengandung 4 gugus prostetik masing-masing terdiri dari molekul vitamin biotin yang terikat kovalen melalui ikatan amina dan gus amino dari residu risin spesifik pada sisi aktif bebas yang merupakan pemula gus karboksil baru pada oksaloasetat pertama-tama diaktifkan. Siklus gioksilat merupakan modifikasi siklus asam sitrat di dalam tumbuhan dan beberapa mikroorganisme seperti E. coli. Gugus asetil harus sering berfungsi sebagai bahan bakar kaya energi dan sebagai sumber senyawa antara yang diperlukan untuk melakukan sintesis kerangka karbon pada karbohidrat. Pada saat tersebut, siklus asam sitrat bekerja dengan dua cara. Satu, siklus dapat melaksanakan reaksi siklus baku bagi oksidasi asetil-CoA menjadi CO2 seperti yang terjadi pada kebanyakan jaringan, dan dua, siklus dapat juga bekerja dalam suatu modifikasi khusus yang disebut siklus glikosilat bersamaan dengan keseluruhan siklus glikosilat yang dapat juga dipandang sebagai lintas anaplerotik adalah di dalam siklus glioksilat sel berkondensasi dengan oksaloasetat untuk membentuk sitrat. Pemecahan yang tidak terjadi melalui reaksi isoter degradasi yang biasa seperti pada siklus asam sitrat, akan tetapi melalui penguraian yang dikatalisis oleh enzim isoter iliase untuk membentuk suksinat dan glikosilat.
Terdapat lintas sekunder katabolisme glukosa, lintas pentosa fosfat. Hampir semua glukosa yang mengalami katabolisme oleh jaringan hewan masuk ke dalam urutan glikotik dengan pembentukan pirufat. Hampir semua pirufat selanjutnya dioksidasi melalui siklus asam sintet. Fungsi utama katabolisme glukosa melalui jalur ini adalah untuk menghasilkan energi ATP. Lintas pentosa fosfat yang juga disebut lintas fosfoglukonat menghasilkan dua produk khusus di dalam jaringan hewan, NADPH dan ribosa 5-fosfat. Ingat kembali bahwa NADPH adalah pembawa energi kimia dalam bentuk tenaga produksi. Fungsi ini terdapat pada jaringan yang aktif melakukan biosintesis asam lemak dan steroid dan pemula kecil, terutama pada kelenjar mamai, adiposa, dan jaringan lemak korteks adrenal dan hati. Reaksi pertama pada lintas pentosa fosfat adalah dehidrogenase enzimatik glukosa 6-fosfat oleh glukosa 6-fosfat dehidrogenase untuk membentuk 6-fosfoglukonat. NADP+ adalah penerimaan elektron. Lintas sekunder dari glukosa ke asam glukuronat dan asam askorbat. Lintas sekunder lain bagi glukosa pada jaringan hewan membentuk dua produk khusus, glukuronat yang penting dalam detoksifikasi dan ekstraksi senyawa organik asing, dan asam askorbat atau vitamin C.